Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adlil Ahkam, masih membahas tentang mubtilat bab nawaqidil wudu, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akan membahas halaman 59 nomor hadis 76, yang paling bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, suatu saat mencium salah satu istrinya. Tsumma kharaja ila sholati. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar rumah untuk melaksanakan salat. Walam yatawadda, dan Nabi Muhammad tidak melakukan wudu lagi. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan atau ditakhrij oleh Imam Ahmad. Wa dha'afahul Bukhari, dan mendhaifkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari, atau Al-Imam Al-Bukhari menganggap hadis ini dengan istilah hadis dhaif. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-76 ini berisi Sayyidah Aisyah menceritakan suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istrinya. Paham mencium, Pak, ya? Dan memang Nabi Muhammad itu romantis. Dan Nabi Muhammad setelah mencium salah satu istrinya, beliau keluar untuk melaksanakan sholat dan beliau tidak melakukan wudu ulang. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bersentuhan kulit dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dengan adanya riwayat ini menunjukkan bahwa bersentuhan kulit dengan istri, baik itu dengan cara mencium atau memegang atau apalah, pokoknya bersentuhan. Karena istri kan bukan mahram. Bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Cuman hadis ini terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama yang mengikuti jalur Imam Bukhari itu mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi namanya Ibrahim At-Taimi. Yang mana Ibrahim At-Taimi ini menurut para ulama tidak pernah ketemu dengan Siti Aisyah. Jadi kata Ibrahim At-Taimi, aku pernah mendapatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Siti Aisyah bercerita, ya, seperti yang hadis ini. Tapi para ulama, di antaranya Imam Bukhari, mengatakan Ibrahim At-Taimi itu tidak pernah ketemu dengan Siti Aisyah. Bagaimana dia meriwayatkan langsung dari Siti Aisyah padahal dia tidak pernah bertemu dengan Siti Aisyah? Ada masalah dalam silsilah atau mata rantai sanad ini, sehingga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Jelas, Pak, ya? Di hadis itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada hadis sahih, yang kedua hasan. Dua hadis ini masih makbul, diterima. Selanjutnya dhaif, kemudian maudhu. Kedua hadis ini mardud, ditolak. Jadi kaitan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ini udah kaitannya dengan hukum ini.
kaitannya dengan tata cara ibadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan dalam konteks hukum halal haram, jual beli, nikah, tolak dan sebagainya, maka tidak boleh digunakan hadis lemah. Jelas ya? Maka sebagian ulama menolak hadis ini. Bukan sebagian lagi, mayoritas ulama menolak hadis ini. Artinya hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan bolehnya seseorang laki-laki menyentuh perempuan dan dia tidak batal wudunya. Jelas ya? Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi kalau ada orang yang mencium istrinya atau megang istrinya, salaman dengan istrinya, habis wudhu terus berangkat ke masjid sholat, terus ditanya, loh kok nggak wudhu, bukannya menyentuh istri itu batal? Kan Nabi pernah mencium istrinya, kemudian tidak wudhu langsung sholat. Maka berarti orang ini telah melandaskan amaliyahnya menggunakan hadis yang lemah. Jelas. Memang ada Syekh Albani contohnya, itu menganggap hadis ini sahih. Tapi saya lebih memilih analisa Imam Bukhari. Imam Bukhari itu dan didukung oleh ulama-ulama besar lain mengatakan hadis ini dhaif. Karena tadi ada Ibrahim At-Taimi namanya, seorang tabi'in. Orangnya benar sebenarnya, soleh, hafalannya kuat. Tapi dia disinyalir tidak pernah bertemu dengan Siti Aisyah. Bagaimana seseorang bisa menyampaikan hadis dari Siti Aisyah dengan mengatakan saya mendengar Siti Aisyah umpamanya, tapi dia tidak pernah apa? Ketemu Siti Aisyah. Kalau sekarang mungkin masih bisa dengan adanya telepon, ya kan? Saya pernah mendengar Syekh Sudais ngomong umpamanya. Syekh Sudais kan di Arab Saudi sana. Tapi kan saya pernah melihat di TV. Tapi kalau dulu nggak ada teknologi seperti ini, maka hadis ini mardud, tidak bisa diterima. Boleh hadis dhaif itu dipakai, tapi dalam konteks fadhailul a'mal, kata Imam Nawawi. Dalam konteks untuk keutamaan amal, untuk semangat ibadah aja. Dan itu pun ada catatan-catatannya, ada persyaratannya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini bahwa seseorang itu boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadhilul amal dengan catatan satu, alla yakuna syadidat dha'fi. Hendaknya hadis itu tidak terlalu dhaif. Jadi ada hadis itu syadidud dha'fi, sangat dhaif sekali. Lemahnya itu kebangetan. Sangat lemah sekali. Yang selanjutnya wa ayyadkhula tahta asli amin. Dan hendaknya hadis itu masuk di bawah dalil umum. Wa alla yu'taqada sunniyatuhu bidzalikal hadis. Dan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ya, orang itu tidak boleh beriktikad atau hadis itu tidak boleh diyakini berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya untuk fadhailul amal aja, untuk semangat amal doang. Contoh hadis lemah, ya, Ramadan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Itu kan dhaif. Boleh enggak kita baca? Ya boleh. Boleh enggak kita jadikan untuk penyemangat kita biar kita ini
Di 10 hari pertama semangat. Semangat kita adalah mencari rahmatnya Allah. 10 hari kedua semangat untuk mencari ampunan Allah. 10 hari ketiga semangat agar kita terbebas dari api neraka. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kan kaitannya untuk apa? Semangat. Karena memang banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama menganggap hadis ini tidak bisa dipakai kaitannya apa tadi? Bersentuhan kulit laki-laki apa? Perempuan. Ya. Jadi ini nggak bisa. Saya sering dengar ya, ada orang ketika bersentuhan kulit dengan istrinya, dia tidak wudhu langsung ke masjid, kemudian ditanya apa dasarnya, sering pakai hadis ini, hadis doif ini, padahal nggak bisa dipakai. Dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi kalau kita bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, dengan istri kan bukan mahram tuh, adik ipar bukan mahram, tetangga atau istri tetangga kan bukan mahram, maka apakah wudhu kita batal? Nah ini terjadi khilafiyah di sini. Dan sumber khilafiyah itu pertama adalah firman Allah, surah An-Nisa ayat 43. Terkait ayat lafat aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Atau ya, kalian bersentuhan kulit dengan wanita, bersentuhan dengan wanita, bahasa Al-Qur'annya bersentuhan dengan wanita. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknai alamsu di sini, ya, bersentuhan di sini maknanya makna hakiki. Makna hakiki itu artinya ya bersentuhan beneran, bersentuhan kulit. Ada yang mengatakan bahwa ini maknanya makna majazi. Berarti jima. Makna bersentuhan itu apa? Jima. Jima itu berhubungan badan. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini sini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa bersentuhan di sini maknanya adalah ya bersentuhan makna hakiki, bersentuhan beneran, kulit dengan kulit. Ada yang mengatakan bersentuhan di sini adalah apa? Jima. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 3 pendapat terkait apakah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudhu atau tidak. Dikatakan fadhahaba jama'atun ila annahu idza afdhar rajul bi syai'in min badanihi ila syai'in min badanil mar'ah wala ha'ilin bainahuma yang tagidu wudu'uhuma. Mayoritas ulama itu mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan. Penghalang itu bisa berupa kain, bisa berupa plastik, berupa kertas ataupun apapun. Pokoknya nggak bersentuhan langsung. Saya ulangi, yang penting bersentuhan langsung. Ketika ada laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit dan tidak ada penghalang antara kulit laki-laki dan perempuan ini, dan status keduanya adalah mahram. Status keduanya bukan mahram. Bukan mahram itu berarti boleh apa? Dinikahi. Maka yang taqidu wudu'uhuma. Yang taqidu wudu'uhuma.
keduanya wudunya batal. Wa huwa qaulu Ibni Mas'udin wa Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa bihi qala Az-Zuhri wal Auza'i wasy-Syafi'i. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sahabat Nabi di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar ya. Dan berdasarkan pilihan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar ini Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada penghalang dan status keduanya bukan mahram, maka itu membatalkan wudu. Jelas? Jadi menurut pendapat Syafi'i itu seperti itu. Beda lagi pendapat Imam Malik, Imam Ahmad. Sebenarnya banyak lagi ulama lain, saya nggak sebutin, malah bingung nanti. Kata Imam Malik dan Imam Ahmad, in kana lamsu bi syahwatin naqadat tuhru. Ya, kata Imam Malik dan Imam Ahmad tergantung ketika memegang itu ada syahwat apa enggak. Jadi ada nyetrum enggak? Jadi ketika kok megang nyetrum, paham Mbak nyetrum Mbak ya? Maka membatalkan. Kalau megangnya enggak nyetrum, enggak membatalkan. Oh bisa, berarti bisa. Ini berbeda. Nanti kalau yang dipegang nenek-nenek udah keriput, ya nggak batal, karena nggak mungkin nyetrum. Tapi kalau yang dipegang masih kinyis-kinyis, masih anak SMA atau anak kuliahan, wah itu batal. Berarti karena apa? Karena nyetrum. Jadi kata Imam Malik dan Imam Ahmad, ya tergantung. Kalau engkau memegang itu kamu syahwat, ada apa? Ada rasa, maka batal. Ini repot ini. Ini makanya pendapat selain Imam Syafi'i agak susah. Ya. Berarti kan bisa jadi suatu saat orang itu nggak syahwat, suatu saat syahwat. Kadang-kadang syahwat itu kan nggak menentu juga. Kata Imam Abu Hanifah, kalau dengan menyentuh itu kita intisar, tahu intisar Pak? Intisar itu berdiri, bahasa Arab ini. Ini Al-Imam Al-Baghawi yang jelas. Ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang itu tidak membatalkan wudu, kecuali ketika menyentuh itu bikin orang itu tegang. Itu kata Imam Abu Hanifah. Ya kalau istrinya jauh ya bisa jadi batal terus. Ya kan? Asal selama nama perempuan tegang. Ya kan? Atau ini bisa jadi berubah, pengantin baru dengan pengantin lama beda. Pengantin yang baru 7 hari dengan pengantin yang sudah 27 tahun kayaknya beda. Yang 7 hari ya baru pandangan hidup kan. Gak usah nyentuh, mandang aja udah apa? Itu. Yang 27 tahun itulah yang perjuangan hidup. Perlu perjuangan untuk apa? Hidup. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Saya simpulkan dari 4 mazhab itu, kata Imam Syafi'i batal. Dan ini merupakan pendapat yang lebih ihtiyatan, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Yang kedua, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad batal kalau sambil ada syahwatnya. Yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah batal kalau sampai bikin apa? Tegang, berdiri. Iya. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada riwayat. Ini riwayatnya di Sahih Muslim. Suatu saat
Siti Aisyah itu ketika bangun malam itu tidak mendapati Rasulullah di sampingnya. Kemana Nabi Muhammad? Dan itu malam-malam kalau zaman dulu ya gelap bener gitu. Karena Nabi itu menganjurkan yang namanya lampu itu dimatikan. Ya gelap bener. Akhirnya Siti Aisyah itu meraba-raba. Dan benerlah yang diraba Rasulullah, kakinya Rasulullah. Dipegang dan beliau mencerita, aku memegang telapak kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini kata para ulama ihtimal, mengandung beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinannya Siti Aisyah memegang kaki Rasulullah itu tidak secara langsung, tapi ada penghalangnya berupa selimut. Dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah itu sholat, Siti Aisyah itu naruh kakinya di depan Nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad mau sujud, beliau memegang kaki Siti Aisyah, dipindahkan sujud. Jadi ya, Siti Aisyah itu sering godain Rasulullah, lagi sholat aja digodain Rasulullah. Jadi Nabi lagi sholat, kakinya ditaruh di depan tempat sujudnya Nabi. Karena memang rumah Nabi kan juga sempit. Maka kalau Rasulullah itu setiap kali mau sujud, beliau ambil kakinya Siti Aisyah, kemudian dipindah. Dan ini yang dijadikan dalil oleh ulama yang mengatakan bersentuhan kulit itu enggak batal. Tapi lagi-lagi kata para ulama, hadis ini ihtimal. Ihtimal itu maknanya mengandung beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan adalah Siti Aisyah itu memegang Nabi itu tidak langsung kulit ketemu kulit, tapi ada apa? Hailnya, ada penghalangnya berupa selimut atau kain. Jelas ya? Nah, jadi ya akhirnya ya kesimpulannya tadi itu terjadi khilafiyah di antara para ulama itu. Kalau di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu siapa? Ya bapak ibu kita, kalau kita ibu kita, nenek kita ke atas tuh. Buyut ke atas, itu mahram. Ke bawah itu anak, cucu, cicit, mahram. Kemudian nyamping itu kakak, adik, ponakan, terus bibi, bude, termasuk mertua perempuan itu mahram. Selebihnya itu bukan mahram. Kalau bukan mahram, maka bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan menurut mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Mau ada syahwat atau enggak ada syahwat, mau bikin berdiri atau enggak, batal. Yang asal tidak ada penghalang. Kalau pakai penghalang, umpama kita yang kita pegang kainnya, ya kan? Ya, atau bajunya, atau kita megang pakai sarung umpamanya, itu enggak membatalkan. Jelas di sini, Pak ya? Memang ada pertanyaan, dan ini pertanyaan selalu disampaikan. Bagaimana kalau orang itu ke Mekah sana? Tawaf itu kan wajib dalam kondisi apa? Suci. Dan ketika orang pakai pakaian ihram, apalagi laki-laki kalau pakai pakaian ihram kan tidak semua badannya tertutup kain. Ada sebagian yang terbuka. Nah itu bagaimana itu? Dan itu sangat potensial untuk apa? Bersentuhan. Baik dengan istrinya sendiri maupun istrinya orang. Nah itu gimana? Ya kalau nanti tawaf dapat, ya kalau masih dapat satu oke lah, wudu ngulang. Ya kalau udah dapat 6, tinggal satu kali, batal, wudu lagi, ngulang lagi, ntar dapat 6, batal lagi, wudu lagi, wah bisa tepar itu. Ya kalau kita muternya pas yang dekat dengan Ka'bah, kalau yang agak jauhan, kayak apa capeknya itu? Tepar.
Maka para ulama mengatakan ketika kita menghadapi situasi seperti ini ada dua solusi. Solusi pertama menggunakan pendapat terlemah dalam mazhab Syafi'i. Ada Imam Haramain contohnya. Dalam mazhab Syafi'i, masih dalam mazhab Syafi'i. Imam Haramain mengatakan dalam konteks tawaf, dan itu sangat susah kalau kita itu harus setiap batal bersentuhan terus wudu, karena memang kondisinya orang berdesak-desaan, berjubel. Maka kata Imam Haramain, dalam konteks seperti itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Masih dalam mazhab Syafi'i, asal kita tidak menyentuh tapi tersentuh. Ya, jelas ya. Asal tidak menyentuh tapi tersentuh. Beda kan menyentuh dengan tersentuh. Kalau tersentuh itu nggak sengaja. Kalau menyentuh sengaja. Jelas ya. Oh, lagi tawaf tiba-tiba bapak-bapak di sampingnya ada perempuan dari Turki, ya kan, cantik gitu kan. Megang pipi bapak-bapak umpamanya. Iya. Seneng apa sedih, Pak? Hah? Tiba-tiba dicubit pipinya oleh perempuan dari Turki. Cantik lagi. Ini kalau kita menggunakan pendapat Syafi'i yang asal, maka batal. Maka kita boleh menggunakan pendapatnya Imam Haramain. Yang penting kita nggak nyentuh, Pak. Yang penting kita apa? Disentuh. Kan saya nggak nyentuh, saya disentuh kok. Ya salahnya sono sendiri, itu kan salah saya. Jangan gitu kan? Jelas. Itu aja. Atau yang kedua, pindah mazhab. Bisa Maliki atau Hanafi. Yang bersentuhan kulit itu batal dengan catatan tadi berdiri atau bersahwat tadi. Jelas, Pak? Nah, itu. Jadi itu solusinya. Baik.